Bab 36. Isi hati Arya. POP Ella. Dor. Laras, jawabku datang. Laras, jawabku datar. Laras berulah, dia merecokiku yang sedang sibuk di dapur. Aku respon dengan kesal, tidak kaget sama sekali. Derap langkah Laras sudah terdengar lebih dulu, sehingga paham dia sengaja mengagetiku. Aku memilih abai dan lanjut meracik masker organik, tak bergairah untuk melakukan lelucon. Mbak kok gak kaget sih? Jawabnya datar kayak setrikaan, lempeng tapi bikin panas. Diem Ras. Yaelah mbak, santuin apa? Mukanya suram dan gelap banget kayak pantat panci. Doang lagi, mbak sakit gigi. Ras, mbak lagi fokus kerja nih, jangan ganggu. Senyum dong mbak. Nih Laras keluarin jurus Sarimin pergi memasak. Laras berjalan mengangkang, wajah dan gerakan tubuhnya disamakan dengan monyet. Kemudian tangannya bergaya ala-ala orang memegang spatula. Edan, sana atraksi di pasar, bukannya bantuin, malah aneh-aneh, responku tak acuh. Selucu apapun Laras melawak, hati rasanya tak tersentuh untuk tertawa. Bibir seakan direkatkan lem. Tetap memasang ekspresi cemberut akibat merasa separuh jiwaku tak di sini, ikut bersama Zahwa di tempat rehabilitas. Diri ini sudah berusaha tegar, nyatanya tetap sulit pura-pura baik-baik saja. Sementara hati merana jauh dari anak tercinta. Sebenarnya aku paham niat baik Laras, dia hanya ingin menghiburku. Sudah hampir 1 bulan sejak putusan sidang, hidupku begitu hampa, bagai beras tanpa magicom. Tak bisa berkembang semestinya. Assalamualaikum, teriak tamu dari arah pintu depan. Ras, buka sana. Ah, males mbak, aku mau nyusul emak ke Empang aja. Tapi Ras, bye-bye. Anak itu benar-benar menyebalkan, tak mau terlebih dahulu membuka pintu depan. Dia memilih keluar melalui pintu dapur, menyusul emak yang sedang sibuk panen lele. Assalamualaikum. Salam tamu di depan semakin keras. Iya sabar, otw buka pintu. Aku tinggalkan pekerjaan yang sedang dijalankan setengah hati. Sudah berbulan-bulan tidak bisa sepenuhnya mengurus bisnis. Rencana membesarkan brand produk masker seketika sirna. Sibuk mengatasi masalah Zahwa. Semuanya ikut terabaikan, suram tanpa masa depan. Assalamualaikum El. Waalaikumsalam. Arya, ngapain kesini? Gak boleh mampir nih. Ya bukan gitu maksudnya, tumben aja kesini. Biasanya sibuk berburu penjahat. Hehe, bisa saja lagi libur dulu El. Bosan mengejar penjahat, mau mengejar cewek dulu. Hah? Maksudnya? Hehe, ya gitu maksudnya. Boleh duduk? Pegal juga berdiri terus. Ya ampun, sampai lupa. Monggo duduk Pak Detektif. Makasih Bu Ella yang cantik. Alisku langsung terangkat, geli mendengar pujiannya. Bujangan kadaluarsa memang ada-ada saja. Bukannya menggoda gadis, malah menggombal pada ibu-ibu macam aku. Tunggu sebentar, aku buatkan kopi. Siap El, kamu memang peka sekali. Tahu aja kalau aku membutuhkan asupan secangkir kopi untuk menghibur hati. Aduh, Jones. Hei, kamu bilang aku Jones? Ya begitu. Tanpa mempedulikan Arya yang sedikit kesal, aku berlalu ke dapur memasukkan bubuk kopi dan sedikit gula sesuai resep kesukaan Arya. Aku hafal apa yang dia inginkan karena Arya sering berkunjung ke sini mengurus kasus Zahwa. Hubungan di antara kami makin dekat bagaikan sepasang sahabat. Detektif Arya kelihatannya saja kalem dan berwibawa. Ternyata dia tipe cowok yang sedikit humoris dan suka menggombal. Pantas saja Laras makin kelepak-kelepak sampai gencar mempermak diri demi mengambil perhatiannya. Begitulah tingkah ABG kadaluarsa. Nih kopinya Pak Detektif. Makasih Ibu Ella yang baik hati dan cantik sekali. Aduh, gombal mulu, inget umur Pak Detektif. Hehehe, sekali harus bercanda biar hidup gak sepaneng. Ya juga sih. Oh iya, makasih ya Pak Detektif. Aku gak tahu harus balas budi kayak gimana sama kamu. Selama ini udah membantu kasus anakku. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih secara langsung.
Pak Detektif terlalu sibuk sampai baru berkunjung ke rumah lagi. Berkunjung ke sini lagi. Sama-sama, padahal aku sengaja nunggu kamu ke rumah. Sekalian ingin mengenalkan kamu pada orang tuaku. Kamu nggak nongol-nongol. Kedua bola mata melotot tajam. Apa-apaan sih Arya? Mulutnya serobot tidak jelas. Kenapa berniat mengenalkanku pada orang tuanya? Jin mana yang merasuki dia? Tingkahnya mulai aneh. Pak Detektif, jangan ngawur. Lagian tumben kesini di jam kerja. Emang gak ada klien yang harus ditangani? Baru beberapa bulan aku tahu bahwa Arya bukan bagian dari polisi. Dia memang asli detektif. Mempunyai kantor detektif swasta khusus menangani kasus-kasus besar. Kliennya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat sampai warga biasa. Keahliannya mengungkap misteri atau kasus kejahatan yang pelik untuk diungkap polisi. Dia juga sering berkolaborasi dengan aparat keamanan negara, bahkan diminta bergabung secara resmi. Namun Arya menolak. Dia lebih suka menjalankan tugasnya sebagai detektif tanpa terikat secara formal dengan lembaga penegak hukum, supaya lebih leluasa menangani kasus siapapun. Semua informasi tersebut aku tahu dari Laras. Mereka memang sudah dekat seperti orang pacaran. Walau terlihat jelas Laras yang lebih agresif mencoba mendapatkan hati Pak Detektif, bukan sebaliknya. Cukup banyak sih kasus yang harus ditangani. Tapi biar anak buahku dulu yang mengambil alih. Sejenak aku ingin menghibur diri, jalan-jalan bersama perempuan cantik untuk mengobati rasa penat. Hahaha, ya ampun, ternyata si bujang sedang galon. Jawabku tertawa lepas sampai lupa beban hidup akibat mendengar tutur kata konyol dari detektif Arya. Kenapa ketawa? Ada yang salah? Tanyanya serius. Hehehe, gak ada yang salah Pak Detektif. Tapi Anda ini lucu bin kocak. Memangnya perempuan mana yang tidak beruntung itu yang mau diajak jalan dengan Pak Detektif? Adikku Laras? Bukan. Lalu siapa? Emak. Tapi nggak mungkin, pasti ada salah satu anggota rumah ini yang mau diajak jalan-jalan. Soalnya Pak Detektif sampai meluangkan waktu datang ke sini. Yes, betul. Aku memang mau mengajak seseorang yang ada di sini. Laras, pas banget kamu ke sini. Nih, Pak Detektif mau ngajak jalan. Ogah. Tiba-tiba Laras datang dengan raut kesal campur emosi. Tumben dia terlihat tidak bahagia dengan kedatangan Arya. Apa cemburu kepada aku? Tak mungkin. Kami hanya duduk berdua. Laras tak akan berlebihan menyikapinya. Ada apa gerangan sampai Laras bersikap aneh? Tumben kesambet cin lele kamu, Ras. Gak, mending mbak cepatan pergi sama dia. Malas aku ngelihatnya. Dek Laras, maaf sana pergi, Brug. Laras membanting pintu, mengunci diri di kamar. Dia menunjukkan wajah yang menakutkan. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Apa adikku hamil? Lalu Arya tidak mau tanggung jawab. Tidak mungkin. Aku tahu siapa Laras. Nggak mungkin berbuat nekat. Walaupun cinta memang bisa membutakan mata manusia. Cinta buta membuat banyak perempuan yang selalu menjaga kehormatannya akan melupakan prinsip demi pengakuan cinta. Orang tersebut berpikir bahwa memberikan segalanya termasuk mahkota harga diri adalah tanda cinta. Padahal pria yang rela merenggut kesucian seorang perempuan sebelum waktunya hanya sekedar nafsu. Bersembunyi di balik topeng cinta sejati. Kenapa bengong? Enggak, cuman aneh sama sikap Laras. Apa yang kamu lakukan sama adikku? Jangan macam-macam ya. Yang terjadi tidak seburuk apa yang kamu pikirkan, El. Terus kenapa? Kok Laras kayak benci gitu? Pasti ada penyebabnya kan? Nanti aku jelasin. Tapi sebelumnya aku pengen hari ini kita menghabiskan waktu bersama. Hahaha, error nih bujangan. Ngapain kita jalan bareng? Kamu bilang ingin membalas kebaikan aku. Aku gak minta aneh-aneh, hanya ingin jalan berdua. Ya elah, gak ada cara lain. Arya menggeleng tegas. Hatiku sedikit cemas. Takut Arya berbuat hal yang tidak diinginkan. Namun segera aku tepis prasangka buruk itu. Aku yakin ada sesuatu yang penting. Sampai Arya hanya ingin keluar berdua. Baiklah, tunggu.
Tak ada salahnya aku menuruti kemauan Arya, penasaran juga dengan apa yang ingin dia katakan. Acuk anu eta acuk seragam. Sekaligus aku harus cari tahu penyebab perubahan sikap Laras. Semoga saja tak ada berita buruk di antara mereka. Aku gunakan tunik napi dengan celana bahan berwarna hitam. Kerudung senada dengan baju, disertai corak garis-garis perpaduan warna abu dan dusty. Bibir dipoles tipis dengan lipstik. Tak lupa berpamitan pada emak. Sudah pasti ibuku mengizinkan, lalu pamit dengan Laras. Dia hanya membalas iya dengan nada sungkan. Aneh memang adikku yang satu ini. Tadi dia bergaya sebagai monyet Sarimin. Sekarang perasaannya berubah mendung tanpa hujan. Ayo capcus, makasih El. Gak usah masang muka sok manis deh. Aku udah tua, gak bakal kegoda. Hehehe, kamu cantik El. Bola mata dan kepala aku putar malas. Tak mau menanggapi gombalannya, aku memilih jalan duluan ke mobil. Arya mengajakku jalan-jalan ke Ancol. Dia bilang ingin menikmati suasana sore diiringi hembusan ombak pantai. Aku setujui semauannya, anggap saja sebagai balas budi, sekalian menghibur Arya yang sedang galau. Dari luar dia nampak ceria, akan tetapi sorot matanya membuatku berasumsi bahwa dia sedang dirundung kebingungan. Apalagi saat bertemu Laras, seperti ada beban dan rasa bersalah yang sedang dia simpan. Minum El? Arya menyodorkan 2 botol teh pucuk dan beberapa cemilan. Kami duduk di pasir beralaskan tikar yang sudah tersedia untuk disewa di sini. Jarak air laut dengan tempat kami duduk hanya sekitar 2 meter. Pemandangan pantai Ancol cukup berkesan pada sore hari dengan suasana cuaca yang mendukung, laut yang tenang, membisikkan semilir angin yang mendamaikan. Pak Detektif, cepat katakan, ada apa dengan adikku? Kenapa dia kelihatan kecewa sama kamu? Aku juga gak tahu El. Lah aneh, gak tahu tapi tadi minta maaf. Hermansah deh ah. Hehehe, jujur El, aku tidak tahu pasti apa yang dirasakan Laras. Tapi meskipun aku tahu, tetap saja tidak bisa memperbaiki perasaannya. Tunggu, aku paham maksud kamu. Adikku ngajak nikah, terus kamu tolak gitu? Hehe, gak gitu ceritanya. Lah terus gimana? Berbelit-belit omongan kamu kayak benang jahit. Nanti kamu bisa tanyakan sendiri sama Laras. Sekarang ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Ngomong penting gimana maksudnya? Mau bahas harga minyak goreng yang melonjak atau harga ayam potong yang naik? Lucu kamu El. Lah kok malah dibilang lucu? Itu hal penting bagi para ibu-ibu. Tahu aja Pak Detektif bisa mencari tahu oknum di balik layar yang mempermainkan harga minyak goreng dan ayam potong. Supaya kesejahteraan dapur para ibu rumah tangga tetap terjaga kestabilannya. Haha, boleh. Menarik juga untuk diselidiki. Pintar sekali Bu Ella ini. Hahaha, oh tentu menarik. Nasib bangsa ini tergantung pada kesejahteraan dapur ibu-ibu. Kalau dapurnya tidak ngebul, ya negaranya tidak produktif. Akibat banyak anak-anak bangsa dan kepala rumah tangga yang kelaparan. Oleh karena itu, jatah bulanan dan lapangan kerja harus dipantau kondisinya. Supaya para ibu-ibu tidak pusing memikirkan besok makan apa, paparku bagaikan demonstran yang menuntut keadilan di depan istana negara. Luar biasa El, kamu memang cocok jadi calon ibu untuk anak-anakku. Maksudnya? Tanyaku langsung gugup. Aku sayang sama kamu El.